Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, pada hari ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu materi dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi, ini adalah materi baru ataupun bab terbaru, materi terakhir di kelas 10 SMA. Adapun materi yang akan dibahas pada bab dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, yang pertama pengertian hidrosfer, kemudian siklus hidrosfer, perairan laut, perairan darat, balai pengelolaan das, dan pusat penelitian oceanografi. Oke, langsung saja, Bapak semua. Sebenarnya kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros yang artinya air, dan sphere artinya lapisan. Maka sering disebut bahwa hidrosfer ini adalah lapisan air. Hidrosfer berarti lapisan yang terdapat di bumi, yaitu meliputi air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi, yaitu air tanah. Jadi secara sederhana, hidrosfer itu adalah keseluruhan sistem air di bumi yang meliputi lautan, perairan darat, air tanah, es, salju, dan air yang ada di atmosfer. Jadi bentuknya itu bisa cair, padat, yaitu es dan salju, dan gas uap air. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Kemudian ada air di alam terbagi tiga, yaitu air di permukaan bumi, laut, sungai, danau, rawa, salju, es, dan gletser ataupun salju. Kemudian air di udara meliputi uap air, kabut, dan awan. Kemudian air di dalam tanah meliputi air tanah, air kapiler, geyser, dan artesis. Kemudian semua air yang terdapat di bumi digolongkan ke dalam lapisan air atau hidrosfer, atau air berada di dalam tanah, di permukaan bumi, dan di atmosfer. Adapun cabang-cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang air, yang pertama adalah oceanografi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari air di samudra. Kemudian glasiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari es, sungai, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan es ataupun salju. Kemudian hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari air yang mengalir di permukaan bumi dan di dalam bumi. Oke, langsung saja kita masuk ke siklus air. Inilah dia gambar daripada siklus air. Siklus air itu ada 3, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Langsung saja, siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi dan macam-macam siklus hidrologi. Pertama itu adalah siklus hidrologi adalah peredaran air secara umum dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, mengalir di atas permukaan, dan di dalam tanah sebagai sungai yang menuju ke laut. Yang pertama itu macam-macam daripada siklus hidrologi. Yang pertama namanya siklus pendek. Siklus pendek itu adalah penguapan yang terjadi di permukaan laut. Dia menguap, kemudian terjadi kondensasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya terjadi hujan yang jatuh ke laut. Artinya, ingat, terjadi penguapan, kemudian akhirnya itu terjadi hujan, tapi hujannya itu berada di laut. Kemudian, yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang itu adalah penguapan terjadi di permukaan laut, terjadi kondensasi atau uap air terbawa angin, kemudian terbentuk awan di atas daratan, terjadi hujan di daratan, dan mengalir lagi ke laut melalui sungai permukaan. Jadi di sini posisinya terjadi hujan di daratan, bukan di laut. Kalau dia siklus pendek, hujannya itu terjadi di laut, siklus sedang, hujannya itu terjadi di daratan. Kemudian, yang ketiga, siklus panjang. Penguapan terjadi di permukaan laut, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan tinggi, kemudian jatuh sebagai salju, terbentuk gletser, mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Kalau dia siklus panjang ini posisinya nanti ketika terjadi penguapan, kemudian dia akan membentuk awan dan akan membentuk kristal-kristal es. Kemudian dia akan jatuh, posisinya ketika jatuh itu adalah sebagai salju ataupun terbentuk gletser. Jadi itulah dia bedanya antara siklus pendek, sedang, panjang. Pendek dan sedang itu ketika jatuh itu dalam bentuk air cair, tapi kalau dia siklus panjang itu dalam bentuk salju. Kemudian coba perhatikan, inilah dia gambar daripada siklus pendek, siklus sedang. Ya, ini posisinya penguapan. Ini posisinya penguapannya itu terjadi di permukaan laut.
Penguapan kemudian dalam bentuk gas, H2O dalam bentuk gas, kemudian mengkondensasi karena angin. Ya, ketika terjadi kondensasi membentuk awan, dan setelah itu awan semakin banyak, semakin tebal, terjadi hujan. Hujannya itu tetap berada di laut. Kemudian kalau dia siklus sedang, terjadi yang namanya penguapan. Kemudian terjadi kondensasi, kemudian terbawa oleh angin membentuk awan, dan semakin padat, semakin banyak awannya itu terjadi hujan. Hujannya itu berada di daratan. Ya, ketika berada di daratan, kemudian airnya itu terus mengalir, ya, mengalir di sungai, kemudian masuk lagi ke laut. Ya, artinya kembali lagi ke laut. Dia jatuhnya, hujannya itu posisinya ada di daratan. Kemudian kalau dia siklus panjang, terjadi penguapan, kemudian terjadi sublimasi. Sublimasi ini berubah membentuk kristal-kristal es. Kemudian terbawa oleh angin, kemudian terjadilah yang namanya hujan, yaitu hujan salju. Ya, salju. Ya, artinya dia dalam bentuk padat. Ketika jatuh dalam bentuk padat, bukan bentuk cair. Kemudian salju terbentuklah dia gletser, kemudian gletser mencair, masuk ke sungai, dan terus masuk ke dalam laut. Itulah dia siklus, macam-macam siklus. Kemudian aktivitas terkait siklus air. Ini artinya ketika terjadinya tadi siklus air, ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu siklus ini terjadi melalui proses-proses. Ya, ketika terjadi siklus air, siklus pendek, sedang, dan panjang itu ada prosesnya. Proses-prosesnya itu, inilah dia. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dan molekul-molekul lain dapat berubah menjadi uap air. Ya, ini faktor pengaruhnya itu adalah suhu air, suhu udara atmosfer, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, sinar matahari, dan radiasi. Kemudian yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi ini adalah penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui pori-pori daun atau stomata yang dipengaruhi oleh meteorologis atau pengaruh sinar matahari, jenis tumbuhan, dan jenis tanah. Artinya penguapan air itu berasal dari tumbuh-tumbuhan melalui pori-porinya atau stomata. Kemudian ada yang namanya evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah kombinasi antara evaporasi dan transpirasi. Itulah beda. Kalau dia ada evaporasi, ini evapotranspirasi. Gabungan daripada keduanya. Evapotranspirasi dan transpirasi terbagi atas evaporasi potensial, yaitu cukupnya air dari presipitasi atau irigasi, dan evaporasi aktual, tergantung jumlah airnya. Jadi evapotranspirasi ini adalah penggabungan dari evaporasi dan transpirasi yang dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi, ataupun daerah pertanian. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kondensasi. Tadi sebelumnya kita sudah mendengar kata kondensasi di siklus pendek, panjang, dan sedang. Kondensasi adalah proses perubahan wujud dan berbentuk uap air menjadi titik-titik air. Artinya dari uap ya menjadi titik-titik air hingga nanti membentuk yang namanya awan. Jadi secara sederhana kondensasi ini adalah proses perubahan wujud air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Kondensasi adalah proses yang berlawanan dengan evaporasi. Proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Proses ini yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya awan. Kemudian ada yang namanya sublimasi. Sublimasi itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat, yaitu uap air menjadi salju. Jadi sublimasi ini adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi melewati proses perubahan padat menjadi cair, lalu menjadi gas ataupun uap air. Jadi sublimasi perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kemudian infiltrasi. Infiltrasi itu adalah peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Jadi, proses perembasan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Kemudian ada yang namanya presipitasi. Presipitasi ini adalah segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau hujan dan padat ataupun salju. Itulah dia presipitasi. Ataupun sering disebut juga proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Jadi ketika terjadinya hujan, maka itu disebut dengan presipitasi, jatuhnya air.
Airnya itu bisa dalam bentuk cair dan padat. Kemudian ada juga aliran permukaan atau runoff. Di sini nggak tampilkan, tapi ada juga namanya runoff. Aliran permukaan adalah atau runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah, menguap ke udara, mengalir ke danau atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. Itulah dia yang disebut dengan runoff. Kemudian ada juga dengan istilah adveksi. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Proses adveksi membantu pergerakan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Tanpa adveksi, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai hujan di atas tanah. Inilah dia gambar daripada proses siklus yang tadi, ya. Mulai dari ada evaporasi, sublimasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi. Ini dia evaporasi, kondensasi, advection, presipitasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, ya. Kemudian ada transpirasi, runoff, evaporasi, ya inilah dia semua. Inilah dia gambarannya, mulai dari yang namanya evaporasi, kemudian membentuk kondensasi, kemudian terjadi yang namanya presipitasi. Ataupun ini ketika ada yang namanya evaporasi di daratan, ya, dia mengambilnya dari air laut ataupun sungai. Terjadi evaporasi, kemudian transpirasi, sublimasi, dan lain-lain segala macam. Kemudian, apabila dilihat dari tempatnya, hidrosfer dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu perairan darat dan perairan laut. Ketika berbicara mengenai perairan darat, berarti air yang ada di daerah daratan. Kalau dia perairan laut, itu otomatis menjadi air laut ataupun bagian daripada lautan ataupun samudra. Perairan darat terdiri dari tanah, sungai, gletser, danau, kolam, dan rawa. Nah, dia perbandingannya. Lautan, ya kalau kita lihat bumi kita ini, air itu kalau dia 100%, lautan itu mengisi 97,2%. Perbandingannya, air tanah dalam itu 0,62%, sangat sedikit sekali. Lapisan es dan gletser itu sekitar 2,15%. Kemudian air padat terusan itu 0,0001%. Danau air tawar 0,009%, danau air asin dan laut pedalaman itu 0,008%, air tanah dangkal itu 0,00005%, kemudian atmosfer itu 0,01%. Itulah dia perbandingan volume air. Karena Bapak semua, itulah dia penjelasan singkat mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan fokus submateri itu adalah mengenai pengertian hidrosfer dan siklus hidrologi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA kita. Demikian penjelasan hari ini. Pak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.